IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Lebih cepat lagi ya nomornya. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 9 kurang 7 tambah 4 tambah 2 tambah 5. 37. 37. Oke. Alright. 24 tambah 35 tambah 52 tambah 61 tambah 25 kurang 44. 150. Good job. 231 plus 222 plus 342. 795. Wonderful. Good job. NTT ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia, yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan, dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam 1 dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Yang saya maksud adalah bahwa sering kebijakan publik tidak diselenggarakan dengan posisi teori yang kritis. Jadi itu soalnya tuh. Adik Nono juara 1 lomba matematika internasional mengingatkan saya dengan seorang dosen Universitas Indonesia yang bernama Rocky Gerung. Di beberapa waktu lalu pernah menyatakan bahwa tradisi lokal yang diterapkan oleh masyarakat NTT bisa menggerogoti IQ nasional menjadi 0,0%. Jadi di video kali ini saya ingin menanggapi bahwa Anda jangan melihat periode-periode sebelumnya, sebelum zaman Presiden Jokowi, karena sebelum zaman Presiden Jokowi pembangunan hanya tertuju pada Pulau Jawa, sehingga di situ ada fasilitas rumah sakit, di situ ada fasilitas puskesmas, pelayanan 24 jam. Beda dengan kami di NTT, yang dimana baru-baru ini dipimpin oleh Presiden Jokowi, kami diperhatikan sehingga mendapat puskesmas pelayanan 24 jam dan juga transportasi yang sudah memadai, sehingga kami tidak lagi kesulitan dengan rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Jadi Anda berbicara seperti itu, Rocky Gerung, Anda ini hanya mau menyamakan posisi kami dengan Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa semua serba ada, mau fasilitas rumah sakit semua ada. Terus kami di NTT, kami baru merasakan di mana bahwa Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Di sini kami sudah mendapat puskesmas pelayanan 24 jam setiap kecamatan, dan juga transportasi ke kota sudah memadai, sehingga kami tidak lagi menggunakan tradisi-tradisi itu. Jadi saya sebagai pemuda NTT, saya tidak sepakat dengan pendapat Anda, walaupun pendapat Anda menyampaikan di dalam isi materi atau teori yang Anda sampaikan di beberapa pendengar. Tetapi itu anggap saja menyinggung kami sebagai anak NTT.
dan pernyataan-pernyataan Anda, saya pikir itu Anda mau mengkaji kembali hal-hal yang sudah terlewatkan, seperti kemarin-kemarin pembangunan hanya tertuju pada Pulau Jawa, dan kami Indonesia Timur atau terkhususnya Nusa Tenggara Timur, kami baru merasakan namanya pemerataan pembangunan di daerah kami, sehingga tradisi-tradisi itu tidak lagi kami pakai, karena sekarang sudah ada puskesmas setiap kecamatan yang pelayanan 24 jam. Jadi tradisi seperti itu tidak lagi kami gunakan. Kalau Anda berbicara seperti itu, kita harus mengkaji kembali ke belakang atau ke periode-periode lama. Karena presiden-presiden terdahulu mereka hanya memperhatikan di daerah Pulau Jawa. Tetapi kami yang di luar atau di daerah 3T, kami dianaktirikan, sehingga kami menggunakan tradisi-tradisi lokal kami. Jadi kemarin adik Nono juara 1 lomba matematika internasional dari daerah tertinggal Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Itu sebuah tamparan keras bagi seorang Rocky Gerung yang pernah menyatakan bahwa tradisi-tradisi NTT bisa menggerogoti IQ nasional atau IQ anak usia dini. Dan ini adalah video singkat dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikut.